Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang seperti dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban Kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak Bullying setiap merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Oke pemirsa, jadi di sini saya sudah bersama dengan Pak Sopa sebagai guru BK di Mankata Banjar. Bapak mohon izin untuk menanyakan terkait tentang bullying. Boleh, silakan. Menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan bullying? Bullying, kalau bullying adalah tindakan untuk menyakiti atau menindas orang lain, baik itu secara verbal, non-verbal, ataupun dengan cara internet atau digital. Itu tindakan bullying, kayak gitu. Menurut Bapak, kayak gitu. Lalu siapa saja yang biasanya menjadi korban atau pelaku bullying di sekolah? Kalau siapa aja korbannya sih bisa semuanya ya, bisa menjadi korban bullying, baik itu bapak ibu gurunya bisa ataupun siswa-siswinya pun juga bisa. Kemudian pelaku juga sama ya, bisa dari dewan guru ataupun dari sesama siswa itu sendiri kayak gitu. Jadi bullying itu tidak memandang siapapun. Jadi semuanya bisa menjadi korban ataupun menjadi pelaku kayak gitu. Kemudian kapan kasus bullying biasanya terjadi? Apakah lebih sering saat jam istirahat atau di waktu yang tertentu? Kalau biasanya bullying itu ya paling sering di jam istirahat ya, ketika tidak ada pengawasan dari bapak ibu guru. Kemudian biasanya tidak ada pendampingan ya dari ibu bapak gurunya di sekolah. Kemudian pada saat ada kegiatan-kegiatan, event-event ataupun lomba-lomba yang tanpa disadari, biasanya bullying yang paling banyak dilakukan di sekolah itu bullying verbal. Ya, contohnya saling mengolok-olok, mengejek dan sebagainya. Itu biasanya yang terjadi di sekolah paling banyak itu adalah bullying verbal kayak gitu. Di mana tempat paling sering terjadi bullying di lingkungan sekolah? Kalau tempat biasanya yang ke satu tentunya di kelas ya. Tanpa disadari anak-anak di sekolah ini di kelas kan biasanya suka saling ejek-ejekan gitu ya, meskipun niatnya hanya bercanda atau apa, tapi kan namanya hati seseorang mah nggak tahu gitu ya. Jadi dimanapun dan kapanpun bullying itu bisa dilakukan sama si pelaku, baik itu di musola pun bisa, di kelas, di kantin juga bisa. Jadi tidak memandang baik itu di kelas, di kantin, di WC ataupun di musola, itu bisa aja bullying di mana saja bisa terjadi kayak gitu. Lalu mengapa siswa atau siswi melakukan bullying? Apa faktor-faktor penyebabnya? Kalau penyebab bullying itu biasanya yang ke satu pola asuh keluarga yang salah ya. Jadi si anak bisa aja di pola asuhnya sama keluarganya salah. Baik itu broken home, kemudian ayah sama ibunya melakukan tindakan kekerasan, maka nantinya si anak pengen balas dendam. Tapi balas dendamnya bukan ke orang tuanya, tapi ke teman-temannya yang dirasa oleh dia itu paling lemah kayak gitu ya. Kemudian kalau penyebab selanjutnya ialah ingin menguasai lingkungan, ingin menguasai kelas, yang mana dia seolah-olah yang paling kuat, yang paling jago di kelasnya. Biasanya itu sih penyebab paling banyak di sekolah itu bullying terjadi karena itu biasanya kayak gitu. Lalu bagaimana cara guru dan sekolah menangani kasus bullying yang terjadi di sekolah? Kalau penanganan, salah satunya kalaupun ada bullying, tentunya kita panggil dulu ya anak-anaknya yang melakukan, kemudian yang menjadi korbannya. Kemudian untuk pencegahan biasanya sekolah bikin semacam poster ya ataupun selembaran-selembaran yang isinya tentang bagaimana mencegahnya, kemudian bagaimana
kita melawan bullying kayak gitu. Kemudian yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru itu membimbing tentunya ya, baik itu di dalam kelas maupun pada saat di luar kelas kayak gitu. Itu merupakan pencegahan awal ya. Kalau misalkan si anak udah menjadi korban, itu tentunya nanti beda lagi. Ada treatment khusus buat kita sebagai sekolah untuk menangani kasus-kasus bullying di sekolah ini kayak gitu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Oke Permisa, di sini saya sudah bersama Adelia Putri Adisti dari kelas 11-2. Adel, boleh minta waktunya sebentar untuk menanyakan tentang bullying? Apa yang kamu ketahui tentang bullying? Jadi yang saya ketahui tentang bullying itu suatu perbuatan tingkah yang menyeleweng ya. Itu tuh terkait dengan kekerasan, entah itu kekerasan mau pencemaran nama, intinya tentang kekerasan yang tidak bikin seseorang itu sakit hati atau tidak enak hati. Itu bisa dilakukan secara verbal maupun fisik. Siapa yang biasanya terlibat dalam bullying? Apakah kamu pernah melihat atau mengalami sendiri? Untuk seseorang yang buat bullying itu tersendiri, bisa dilakukan semua orang sih, itu tergantung merekanya. Ada kayak dia itu ada satu orang yang pernah merasakan dia itu pernah ditindas oleh kakak kelasnya, dan mungkin saja dari sana dia terbentuk untuk melakukan pembulian terhadap adik kelasnya lagi. Jadi dendam kepada adik kelasnya lagi untuk melaksanakan pembulian tersebut. Untuk sebenarnya banyak sih dari segi contoh untuk pembulian itu kayak, tapi kita itu tanpa sadar kayak kita itu nyebut seseorang, tapi orang itu nggak enak dengan kalimat apa yang kita sebut. Itu juga kan termasuk bully secara verbal, tidak fisik, tidak menggunakan fisik. Kapan kamu biasanya melihat atau mendengar tentang bullying di sekolah? Untuk kapan waktu berarti ya, tidak terlalu sering sih, tapi adalah beberapa kali kayak sedang di kantin misalkan manggil orang secara hewani, itu juga kan termasuk bullying, tapi bullyingnya itu verbal gitu. Mungkin kayak gitu sih. Kalau di kelas juga terkadang ada. Di mana tempat bullying paling sering terjadi di sekolah? Paling dalam lingkup dalam lingkup kelas itu juga tidak terlalu sering, karena ya mungkin terkadang adalah beberapa kayak kalimat ucapan seperti sebuah panggilan, bukan seperti bullying sih, tapi itu masuknya ke verbal lah ya. Menurutmu mengapa seorang melakukan bullying terhadap orang lain? Pasti melakukan bullying itu ada suatu sebab. Sakit hati. Kayak sakit hati, ya sakit hati itu juga bisa menimbulkan orang yang tadinya tidak ingin melakukan tindakan bully, jadi ingin melaksanakan tindakan bully karena dia itu pernah sakit hati. Terus kayak tindakannya itu punya dendam, kayak dulunya dia itu disiksa, ditindas sama kakak kelasnya, terus dia itu dendam ke adik kelasnya, dendam ke teman kelasnya sendiri. Terus dari faktor keluarga juga, kalau misalkan di faktor keluarganya mereka keras, di lingkup keluarganya mereka keras, otomatis dia di luar lingkup itu juga bakal keras. Bagaimana perasaanmu jika melihat temanmu dibully, dan apa yang biasanya kamu lakukan? Untuk itu sih ya pasti gak enak lah ya, soalnya kita juga manusia. Orang mana sih gitu yang mau yang enak untuk ada tindak bully, itu pasti gak enak semuanya. Jadi kayak ngerasa iba lah ya, masa sih anak itu dibully, terus untuk tindakan pasti saya akan menegur orang itu, orang yang membully dia. Soalnya pembulian itu sebenarnya gak boleh ya, jadi kita harus meminimalisir pembulian, jangan menormalisasikan pembulian. Terima kasih ada. Ya, sama-sama.